Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Iya, adik-adik hebat. Apakah kalian semua sehat? Iya, alhamdulillah ya. Semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini sudah pada mandi ya semua ya adik-adik? Alhamdulillah. Sudah pada mandi semua? Ya, sudah sarapan. Sudah. Nah, sekarang Bapak ingin kalian semua membuka kameranya. Ini ada Mbak I, Mujib ya, Jahara sama Nike, ada Sipa, ada Zaki. Bapak ingin melihat senyum bahagia kalian hari ini ya. Ayo, tersenyum dulu sebelum belajar. Oke. Anak-anak Bapak yang hebat, untuk keefektifan kita belajar hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh Hilmi ya yang tadi masuk pada Zoom. Hai Sipa. Silakan Hilmi memimpin doa hari ini. Hilmi, itunya dibuka dulu ya. Mute-nya jangan di-mute, unmute dulu supaya terdengar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita sudah berdoa mengawali kegiatan belajar kita hari ini. Nah, adik-adik yang hebat-hebat untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama ya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Nah, perlu Bapak sampaikan tujuan pembelajaran hari ini yang pertama. Setelah melihat video pembelajaran yang ditampilkan, kalian harus mampu menemukan sikap tokoh yang ada dalam cerita dengan benar. Yang kedua, kalian juga harus mampu menyampaikan pendapat mengenai sikap tokoh yang patut dicontoh, baik secara lisan maupun secara tulisan dengan sistematis. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajarannya, kalian harus mampu membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Nah, yang keempat, tujuan pembelajarannya, kalian harus mampu mempraktikkan kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar kita dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni kalian harus mampu membuat video tentang praktik menjaga lingkungan di sekitar kalian. Nah, adik-adik yang Bapak banggakan, sekarang kalian amati nih yang ada di layar HP kalian tuh, nampak tidak? Ada gambar apa saja di situ? Ayo. Nah, seperti tujuan pembelajaran kita yang tadi, bahwa hari ini kalian akan belajar menentukan
sikap dari tokoh-tokoh atau karakter pada cerita, ya. Nah, sebelum kalian mampu menemukannya, kalian harus pahami dulu apa itu penokohan atau karakter. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskannya kepada kalian, ya. Tokoh adalah orang atau binatang atau benda yang diinsankan yang menjalani peristiwa dalam berbagai peristiwa cerita. Berdasarkan sifatnya, tokoh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, protagonis, yang kedua antagonis, dan yang ketiga adalah tritagonis. Nah, protagonis ini tokoh yang membawakan perwatakan positif, ya, dan menyampaikan nilai-nilai positif pada ceritanya. Sedangkan antagonis itu kebalikannya, ya, perwatakannya negatif dan seringkali bertentangan dengan protagonis. Sedangkan tritagonis ini tokoh penengah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Bapak punya video, ya, video. Silahkan kalian simak video tersebut, ya. Nah, nanti setelah kalian selesai menyimaknya, kalian bandingkan setiap sikap yang ada di video tersebut, ya. Siap untuk menyiap videonya? Nah, ini dia sasaran empuk. Mumpung dia lagi tidur. Dasar pemalas. Jangan berisik. Sedang mimpi apa kamu? Nih, coba rasakan. Telur ketapel Gino. Nah, yes. Gino, jagoan ketapel. Dijamin pasti kena. Wah, gawat nih. Wah, ibu bakalan marah nih. Mendingan kabur ah. Ada sasaran empuk lagi nih. Daripada bengong nonton TV ah. Diam ya. Jadi arahkan kameranya ke Kenapa nih? Kok tiba-tiba gambarnya hilang? Loh, antenanya kok bisa patah? Hei Gino, ngapain antena TV gua? Anak bandel, jahil banget sih kamu. Sini kamu, benerin antenaku. Jangan lari. Dasar nggak tanggung jawab. Gawat, Ali marah banget tadi. Dia ngejar aku nggak ya? Aku deg-degan nih. Tenang, udah aman sekarang. Nggak ada yang bisa ngalin aku. Gino, jagoan ketapel. Ulur terus, Beng. Banyak angin nih. Enak ya, kita main layangan, nggak ada yang ganggu. Yuk, ini gantian. simak videonya. Abeng, layangannya sobek. Bergerak ke sana. Wah, siapa sih yang megang layanganku? Iya, jahat banget sih. Hebat ketembakanku, Gino. Rupanya dia yang merusak layangan kita, Beng. Dasar anak bandel. Awas kamu ya. Wah, gawat. Mereka kayaknya marah banget. Buruan pura. Bangga itu kelihatannya mateng-mateng. Wah, pasti asik nih. Manisnya. Wah, Timur makan mangga sendirian. Enak amat ngebagi-bagi. Kumpul, kerjain nanti. Nih, aku temen mangganya. Biar kamu temen kumpul. Aduh, apaan ini? Rasain lo. Jahil banget sih ini orang. Awas, es bikin segar.
Maaf bang, Kurang ngajar, kualat kamu sama orang tua ya. Gembul kena batunya ya, syukurin. Kita harus laporkan hal ini ke orang Iya tuanya. betul, kenakalannya benar-benar sudah kelewatan. Permisi Pak. Ya, ada apa ini rame-rame? Ada masalah apa anak-anak? Lihat Pak, layangan saya sobek di ketapel Gino. Antena TV saya juga rusak di ketapel Gino. Kepala saya sampai banjir begini juga gara-gara Gino. Gino sering mengganggu kami dengan ketapelnya. Dagangan saya juga hancur karena dia. Bapak minta maaf karena Gino kalian jadi begini. Biar nanti Bapak yang menghukum Gino. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu. Silahkan. Hei Gino, apa yang telah kamu lakukan selama ini, ha? Siapa yang mengajari kamu nakal? Ayo jawab. Kamu tahu, akibat perbuatanmu itu, banyak orang yang jadi sengsara. Mulai sekarang kamu dihukum tidak boleh keluar rumah lagi. Dan ketapel kamu ayah sita untuk dimusnahkan. Lalu sampai kapan kita dikurung di rumah ya? Sampai kamu bersikap baik. Bosan rasanya di rumah terus, sepi, nggak ada teman main. Sore bebas, sekarang aku bisa bermain lagi dengan teman-temanku. Boleh tidak aku ikut main layangan? Tidak, kami nggak mau main sama anak nakal sepertimu. Iya, sana main di tempat lain saja. Satu, dua. Aku ikutan main tali dong. Tidak, kami tidak mau main dengan anak nakal. Sorry ya. Sudah, pergi sana. Nanti kami ketularan nakal. Boleh nggak aku ikutan main bola? Tidak, karena kamu sudah bikin kepalaku jadi benjol. Ya, nggak ada yang mau main denganku lagi. Teman-temanku semua sepertinya membenciku. Mungkin ini hukuman atas kenakalanku kemarin. Mulai sekarang aku janji tidak akan nakal lagi. Semoga teman-temanku mau memaafkan aku dan mau bermain lagi denganku. Ini awas dengan sambil main-main. Nah, barusan kalian sudah menyimak video mengenai siapa coba tadi yang nakal. Gino. Ya, Gino itu nakal ya, suka mengganggu temannya. Nah, terus di situ ada siapa aja selain Gino? Ada bapaknya ya, bapaknya Gino. Bapaknya Gino itu memberi hukuman. Kenapa? Karena Ginonya dilaporin sama teman-temannya, ya, merusak layangan temannya, ya, melempar temannya sampai benjolnya, sehingga si Gino ini bagaimana? Tidak memiliki teman, ya. Meskipun sudah dihukum oleh bapaknya, tidak main lagi beberapa hari, tetapi pas dia mau bermain dengan temannya tidak mau, ya. Kalian jangan mencontoh sikapnya di Gino, awas, jangan sampai demikian, jangan ditiru. Nah, sekarang Bapak punya cerita mengenai semut dan belalang. Nah, Bapak minta kalian semuanya menyimak cerita yang akan Bapak bacakan, ya. Nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan cerita ini, ya. Semut dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat baik. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanannya. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari,
ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, kamu buat apa mengumpulkan sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang sangat hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Sang belalang hampir mati kelaparan. Sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan semut. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, untuk lebih jelasnya mengenai cerita semut dan belalang, Bapak juga memiliki videonya, ya. Sekarang tugas kalian simak video tersebut, ya. Kenapa? Karena nanti Bapak akan meminta pendapat kalian mengenai sikap semut dan sikap belalang, ya. Ya, Bapak minta kalian menyimak video mengenai semut dan belalang. Dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan, perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang.
Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta... Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, barusan kalian sudah menyimak video mengenai semut dan belalang. Nah, sekarang seperti janji Bapak tadi, Bapak ingin meminta pendapat kepada kalian tentang sikap semut dan sikap belalang. Ya, coba sekarang Siva. Siva, mana Siva? Ini. Asma, apa pendapat Asma? Siva ternyata bermasalah dengan koneksi. Apa pendapat Asma mengenai sikap semut? Setiap hari semut itu makanan dan Iya. menyimpannya. Kemudian apa pendapatmu mengenai tentang sikap belalang? Ayo Zahra. Buka dulu Zahra itunya. Suaranya unmute dulu. Ayo bacakan Zahra sama Niken mengenai sikap belalang menurut kamu. Iya, coba diperjelas lagi oleh Sipa. Sipa, menurut kamu apa pendapatmu tentang sikap belalang? Buka dulu itu suaranya. Buka dulu, Sipa. Tidak setuju terhadap sikap belalang. Belalang malas bekerja sehingga pada musim dingin tiba mereka kekurangan makan. Ya. Nah, sekarang coba jadi sikap yang perlu dicontoh sama Jaki. Yang mana? Apakah sikapnya semut apa sikap belalang? Baim sama Mujib jangan dimainin HP-nya, Dek. Ayo Jaki terkendala teknis, Hilmi saja. Coba Hilmi. Sikap yang perlu dicontoh, Mi. Ayo. Sikap semut. Buka dulu kameranya. Dan suaranya dibuka. Yang lain dibuka dulu. Ini suaranya belum dibuka, Hilmi. Ayo. Bagaimana yang harus dicontoh dari sikap semut? Ayo.
dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Iya, jadi sikap yang perlu dicontoh itu sikapnya dari sikap semut ya. Jadi dia mengumpulkan makanannya untuk keperluan di masa yang akan mendatang supaya pas terjadi Semut. musimnya berganti, nah makanan sudah tersedia, tidak kebingungan ya menghadapi musim dingin. Nah sekarang Bapak meminta kalian untuk membaca apa yang sudah nampak di HP kalian mengenai sumber daya alam. Ayo sekarang yang pertama membacanya Asma dulu. Silahkan Asma. Menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membuat terasering pada pertanian di pegunungan. 4, pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. 5, pengolahan air limbah dan penertiban pembuangan sampah. Kemudian yang keenam, program sungai bersih. Yang ketujuh, melakukan pengawetan. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok kecil ya. Silahkan kalian diskusikan ya mengenai sumber daya alam. Caranya, kalian amati lingkungan kalian, kemudian buatlah rencana 3 kegiatan untuk menjaga 2 sumber daya alam seperti contoh form yang sudah Bapak share di HP kalian semuanya ya. Pertama, ini di situ ada sungai. Ada sungai. Ayo, bacakan hasil diskusi kalian. Yang pertama, Asma sama dulu. Buka kameranya. Sungai. Rencana Iya, terima kasih kepada Asma sama Niken yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sumber daya alamnya, sungai, rencana kegiatannya tadi katanya tidak membuang sampah ke dalam sungai, kemudian menanam banyak pohon, dan yang ketiga melakukan penghijauan. Dan alat yang dibutuhkannya ternyata sederhana sekali ya, ada keranjang sampah sama cangkul. Nah kemudian coba sekarang Sipa, sumber daya alamnya apa Sipa? air sumur. Iya, rencana kegiatannya apa? Tidak sumur, membersihkan sumber, menghemat penggunaan air bersih. Kemudian alat yang dibutuhkannya apa? Alat bersih. Iya, sekarang Jaki. Jaki, sumber daya alam. Kelompok Jaki apa Jaki? Sumber daya alamnya? Sungai. Iya, rencana kegiatannya apa saja Jaki? Tidak membuang sampah ke dalam sungai, menanam banyak pohon, dan melakukan penghijauan. Alat yang dibutuhkannya apa saja Jaki? Keranjang, cangkul. Iya, kemudian Mujib sama Baim apa? Iya, ya. Jadi tadi kalian berarti setuju ya dengan pendapat teman kalian? Setuju tidak? Setuju.
Di sungai tadi tidak membuang sampah ke dalam sungai, menanam banyak pohon, kemudian melakukan penghijauan. Alatnya sangat sederhana sekali, keranjang sampah dan cangkul. Nah, yang lainnya lagi berpendapat saya mah akan menjaga sumber daya alam yang ada di air sumur katanya, yang ada di sumur yaitu air bersih. Ya, yang pertama tidak membuang sampah ke dalam sumur, kemudian membersihkan sumur, hemat penggunaan air bersihnya. Ya, kemudian alat yang digunakannya ternyata sama sederhana juga ya, keranjang sampah dan alat-alat kebersihan mulai dari sikat, ya, sapu dan lain-lain mungkin ya. Nah, tetapi Bapak ini menekankan kepada kalian kalau membersihkan sumur dan sungai tetap ya kegiatannya harus diawasi oleh orang dewasa, tidak boleh sendiri-sendiri. Kalau di rumah membersihkan sumur ya harus diawasi dengan orang tua ya, atau dengan kakak kalian yang besar ya, harus berhati-hati di situ. Nah, sekarang kalian belajar membuat laporan ya, tetapi membuat laporannya tidak sekarang ya. Kalian ini membuat laporannya ditugaskan oleh Bapak, kalian berkolaborasi dengan orang tua di rumah ya. Nah, tugasnya kalian ini salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam membuat laporan ini mengenai sumber daya alam. Ya, sumber daya alamnya apa yang kamu pilih, kemudian kegiatan untuk menjaganya bagaimana, alat yang dibutuhkannya apa saja, rencana selanjutnya terhadap hal yang sudah dilakukan itu seperti apa ya. Kalian buat laporannya dalam bentuk video ya. Buat dulu laporannya, kemudian kalian videokan. Contohnya begini, kalau kalian ingin membersihkan sumur tadi ya, itu divideokan oleh orang tua kalian ya, terus dikirim kepada WA group. Kemudian yang lainnya juga ingin tadi membersihkan sungai sama ya, itu juga divideokan kemudian dikirimkan ke WA group. Atau pas saya mah ingin ini aja lah menjaga sumber daya alam yang ada di hutan, contohnya saya mah ingin menanam pohon aja, boleh. Nah, kalian sewaktu menanam pohonnya ya divideokan dibantu oleh orang tua. Bapak mau nanya, kalian hari ini belajar apa saja tadi? Dari awal kalian sudah belajar tentang apa tadi? Tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Bentar, yang lainnya cerita tentang apa lagi? Ya, mungkin sudah nampak di HP kalian nih soalnya ya, evaluasi pembelajaran ada 10 soal. Setiap soal itu memiliki 10 poin. Jadi kalau betul semua nanti kalian mendapat nilai 100 ya. Kalau tadi memperhatikan pelajaran dengan baik, Bapak yakin kalian bisa memahami pelajaran tersebut dan bisa mengisi soal evaluasi pembelajaran dengan baik. Dengan tidak membuang sampah ke sungai, tidak menebang pohon sembarangan, dan lain-lain. Nah, setiap tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang menyenangkan atau disebut dengan protagonis, ada pula yang tidak menyenangkan. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak yang hebat, tidak lupa Bapak sampaikan ya, kita sekarang itu masih ada dalam masa pandemi. Jadi tetap kita harus menjaga kesehatan ya. Terus laksanakan protokol-protokol kesehatan ya, seperti di mana-mana kita menggunakan masker ya, selalu menjaga jarak. Dan apa? Satu lagi, kalau cuci tangan di tempat air yang mengalir. Nah, patut kita syukuri kegiatan pembelajaran hari ini sudah terlaksana dengan baik, meskipun masih banyak kekurangan, tapi tetap kita harus bersyukur ya, meskipun ada gangguan teknis dan lain-lain. Nah, kita sama-sama berdoa dulu, dipimpin oleh, tadi dipimpin doa awal sama siapa? Iya, silakan Hilmi, buka Hilmi dan pimpin dengan membaca surat Wal Asri ya, Al-Hasyr. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Lihati watawis wasaubis Sobr. Sodako. Iya, berdoa selesai ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya tadi yang dari Bapak ya. Tugas rumahnya atau PR-nya dikerjakan dengan baik ya. Kalian silakan berkolaborasi dengan orang tua. Nah, nanti untuk evaluasi pembelajaran, Bapak tunggu responnya ya. Pak. Sampai 15 menit ke depan ya. Itu saja anak-anak kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.